Yang keenam, orang yang bertauhid kepada Allah dijamin masuk surga. Jadi orang-orang bertauhid mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dijamin masuk surga. Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak dibandingkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dari sahabat Utsman radhiyallahu an. Nabi juga bersabda SAW, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Jadi orang yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia masuk surga. Jadi kalimat-kalimat yang sering dibawakan orang yang mengucapkan kalimat Allah dia masuk surga. Betul dia masuk surga, tapi kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia berbuat bid'ah, disiksa oleh Allah dengan sebab perbuatan dosanya. Kalau dia berbuat syirik, dia akan membatalkan syahadatnya dia kalau sudah terpenuhi syarat dan tidak ada penghalangnya. Jadi kadang-kadang orang memahami tentang kalimat ini cuma hanya dibaca saja, bukannya dibaca, harus difahami dengan kalimat yang benar la ilaha illallah ini. Bukan sekedar dibaca la ilaha illallah atau dipakai untuk tahlil atau orang sekalinya goyang-goyang kepala ilaha illallah. Enggak semudah itu. Kalimat ini kalimat yang berat, yang timbangannya berat pada hari kiamat. Dia harus paham betul, meyakini dan mengamalkannya. Kalimat ini la ilaha illallah. Nanti di hari kiamat kalau ditimbang kalimat ini, la ilaha illallah di satu timbangan, langit dan bumi dan seluruh isinya di satu timbangan, yang paling berat kalimat la ilaha illallah. Tentunya bukan hanya kalimat ini saja, tapi memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Kalimat ini, itu yang akan berat timbangan pada hari kiamat. Tapi kalau orang yang cuma la ilaha illallah dipakai main, dia nggak paham, dia tidak paham. Ditanya la ilaha illallah, dia sendiri masih menyembah kubur, masih menyembah patung, masih menyembah pohon, batu, masih memelihara azimat yang lain. Berarti dia tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah ini. Jadi harus dipahami dengan pemahaman yang benar kalimat ini. Dipahami dengan pemahaman yang benar. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang, dinyanyikan. Kalimat ini dinyanyikan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Dipakai main agama ini. Kalau kita lihat sekarang ini, orang agama dipakai main, salawat dipakai main oleh mereka. La ilaha illallah dipakai main oleh mereka. Agama dipakai main seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran. Mereka jadikan agamanya sebagai permainan oleh mereka. Dan umat Islam gak ada cemburu. Tidak ada rasa cemburu sama sekali. Tidak marah. Malah ketawa. Tepuk tangan umat Islamnya. Orang bermain-main dengan agama, tertawa umat Islam. La haula wala quwata illa billah. Itu banyak sekali dilakukan di mana-mana. Padahal ini kalimat-kalimat yang suci dan ibadah kepada Allah SWT. Yang sampai langit dan bumi ini dia kalah timbangannya pada hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat ini membedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Orang kafir kalau dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, masuk ke dalam Islam. Ketika dia tidak mengucapkan, ya dia bukan orang Islam. Jadi kalimat ini kalimat mulia. Kalau antum baca penjelasan Al-Imam Al-Muqayyim, luar biasa. Di muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, beliau menjelaskan kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang dengan tegaknya langit dan bumi kalimat ini. Allah menciptakan makhluk ini semua dengan kalimat la ilaha illallah. Berbedanya antara muslim dengan kafir dengan kalimat la ilaha illallah. Ditegakkannya jihad, dihunusnya pedang dengan kalimat la ilaha illallah. Ditegakkan timbangan pada kiamat dengan kalimat la ilaha illallah. Manusia itu akan bahagia atau celaka dengan kalimat la ilaha illallah. Manusia itu masuk surga atau tidak dengan kalimat la ilaha illallah. Dibuka seluruh catatan amal pada hari kiamat dengan sebab kalimat la ilaha illallah. Luar biasa kalimat ini. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad di awal-awal di kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang pertama. Jadi kalimat la ilaha illallah ini harus betul-betul dipahami, yang dengan itu orang masuk surga. Bukan hanya dibaca, dinyanyikan, dilagukan, dibaca ketika ada orang kematian, rame-rame. Ya mas, banyak ya di sini ya melakukan itu. Tahlilan, mereka istilahkan apa di sini tahlilan juga? Tahlilan, nggak ada contoh Rasulullah.
Nggak ada contoh dari para sahabat, sama sekali tidak ada. Hatta Imam Syafi'i, kalau mereka mengatakan mazhab Syafi'i, tanya di mana Imam Syafi'i mengatakan bolehnya tahlilan itu? Tidak ada, sama sekali dalilnya. Tidak ada. Nabi nggak pernah melakukan, sahabat nggak pernah lakukan, tabi'in nggak pernah lakukan, Imam Syafi'i nggak pernah lakukan. Lantas yang diikut oleh mereka siapa? Umat Islam wajib mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Karena yang diikuti oleh mereka siapa? Ini agama. Agama kembali kepada dalil. Jadi nggak bisa dipakai main kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang orang baca-baca itu, ya, diantaranya juga untuk makan-makan. Kalau tahlilan umpamanya nggak disediakan makan, mau orang baca tahlilan? Makan. Jadi nggak dibenarkan dalam syariat Islam dan tidak dibolehkan. Yang kita ikut, yang kita contoh Rasulullah, ada dalilnya kita jalan. Nggak ada dalil nggak boleh kita laksanakan.